application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, ini adalah video saya kedua pada hari ini ya. Setelah pagi tadi saya bahas mengenai setelah Bali direbut oleh Prabowo Gibran menurut survei Litbang Kompas, dan beberapa hari yang lalu survei Indikator Politik Indonesia juga menyatakan Jawa Tengah sudah ditaklukkan oleh Prabowo Gibran. Jadi saya senang banget gitu ya. Makanya saya pakai batik ini ya, masih ada nuansa merah-merahnya ini juga hot gitu ya. Ini apa? Mengenai debat Cawapres yang semalam. Yang menurut saya, ya tentu para pendukung 01 dan 03 nggak setuju. Is okay. Gibran unggul tak terbantahkan. Walaupun dari pihak 01 dan 03 bilang, alah itu tebak-tebakan teka-teki silang. Pret. Nggak ada etikanya. Endas muetik gitu kan. Aduh, capek gitu ya. Udah nggak bisa jawab, ngomongnya ini itu. Nah oke lah, langsung aja deh. Nah, ada video dari Denny JA, cuman saya nggak usah puter lah ya. Dia membahas mengenai debat kedua Cawapres, yaitu Caimin versus Gibran versus Mahfud. Siapa yang menang? Ya, panjang lah. Nah, bahasan saya juga senada dengan Denny JA. Ya, nah di sini kalau kita lihat nanti saya bahas juga Caiminnya. Saya bahas dulu Profesor Mahfud. Di debat itu, Pak Mahfud kan ditanya sama Gibran mengenai greenflation. Gibran meminta Pak Mahfud memberikan solusi tentang greenflation, ya kan? Nah, Mahfud minta jelaskan arti greenflation. Memang ada aturan di situ bahwa kalau orang memberikan suatu singkatan atau istilah, apalagi bahasa asing, harus dijelaskan. Kemudian Gibran agak nakal menurut saya ya. Loh, kan Prof Mahfud ini, Pak Mahfud kan profesor, masa harus saya terangkan lagi mengenai greenflation? Apalagi profesor yang mau jadi wapres ya. Nah, menarik di situ kalau saya lihat. Jadi dikatakan bahwa pertanyaannya begini, bagaimana cara mengatasi greenflation? Kan kemarin debat itu salah satunya mengenai lingkungan hidup ya. Greenflation ini ya tentang lingkungan hidup ya. Nah, kemudian Mahfud mempertanyakan apa makna greenflation. Artinya dari sini saja kita sudah tahu, dia baru dengar itu namanya greenflation apa. Maka dia tanya greenflation itu apa gitu. Makanya Gibran bilang dia ngaku sengaja tak menjelaskan arti greenflation karena Mahfud MD kan profesor katanya ya. Nah, jadi Gibran bilang begini, oke, greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu gitu kata Gibran ya. Kemudian Mahfud menjawab soal greenflation yang ditanyakan oleh Gibran ya. Tapi Gibran bilang nggak nyambung. Lah iyalah, saya juga lihat nggak nyambung. Kecuali pendukung 03 bilang nyambung. Loh, lihat tuh. Akhirnya Pak Mahfud yang keduanya bilang nggak mau jawab. Iya, dia nggak bisa jawab, makanya nggak mau jawab. Nah, jadi begini. Pak Mahfud ya, ketika ditanya mengenai bagaimana cara mengatasi greenflation. Nah, ini kan mengenai lingkungan hidup. Kemudian dijelaskan setelah didesak. Akhirnya Gibran bilang, oke, kan dia profesor, tapi oke deh. Greenflation itu adalah inflasi hijau. Bagaimana kita ya, apalagi mau jadi wapres ya, mengatasi yang namanya greenflation ya. Nah, ini singkat dulu ya, nanti kita lihat yang detailnya belakang. Greenflation itu sebenarnya singkatnya begini. Naiknya harga saat terjadi pergeseran ke energi bersih atau teknologi hijau. Makanya green. Inflation itu inflasi ya, yang ramah lingkungan ya. Jadi dengan kata lain, inflasi hijau adalah suatu kenaikan
atau inflasi terhadap sesuatu karena menyajikan teknologi hijau. Misalnya kita bilang aja ya, saya pakai contoh sederhana. Kalau orang pakai solar panel untuk menggantikan listrik PLN yang kebanyakan dibangkitkan menggunakan batu bara, artinya panel solar itu kan teknologi hijau, ya kan? Tapi teknologi solar panel itu mahal. Makanya orang yang pakai solar panel dalam beberapa tahun di awal membayar lebih mahal ketimbang dia pakai PLN. Tapi jangka panjangnya akan lebih murah. Mobil listrik. Anda lihat mobil listrik harganya rata-rata lebih mahal daripada mobil yang pakai bensin. Tapi mobil listrik kan teknologi hijau. Nah, karena dia pakai teknologi baru yang namanya teknologi hijau itu akan terjadi inflasi harga-harga mobil listrik yang otomatis lebih mahal dari mobil-mobil biasa. Itu yang namanya greenflation. Oke, nah kita lihat nih jawaban Pak Mahfud. Dia jawab, inflasi hijau adalah ekonomi hijau. Di sini aja sudah ngaco. Saya tuh kemarin nonton tuh sampai terpingkal-pingkal sendiri mendengar jawaban Pak Mahfud. Sorry ya, saya jujur ini ya. Dia bilang apa? Ini adalah ekonomi sirkuler. Apa ekonomi sirkuler? Orang inflasi gara-gara menggunakan teknologi hijau. Dia bilang adalah ekonomi hijau yang merupakan ekonomi sirkuler, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi pangan atau apapun yang diproduksi kemudian dimanfaatkan, di-recycle. Jadi bukan barang itu dibiarkan dan mengganggu ekologi. Di sini saja sudah ngaco. Ya dong, Anda boleh undang dah orang yang ngerti greenflation, ketawa ini, ya kan? Apalagi dia bilang, waduh. Kemudian Mahfud bercerita bahwa kegiatan recycle itu sudah dilakukan lebih awal oleh orang Madura. Apa hubungannya teknologi hijau yang menyebabkan inflasi dengan kegiatan recycle yang dilakukan oleh orang Madura? Ya karena dia kan orang Madura, ya kan. Dia mau ngangkat-ngangkat orang Madura, is oke juga sih ya. Dia mengatakan masyarakat Madura merupakan orang pertama yang memelopori ekonomi hijau. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung banget. Kalau berbicara mengenai recycle ekonomi hijau, ini bukan recycle ekonomi hijau. Mengenai inflasi hijau. Inflasi yang disebabkan pemanfaatan teknologi hijau. Di sini aja sudah tahulah orang. Pak Mahfud ini nggak ngerti. Kemudian dia bilang apa lagi? Saya bangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura merupakan orang pertama yang memelopori ekonomi hijau. Ekonomi sirkuler. Orang Madura memungut sampah-sampah plastik kemudian diolah imbunya. Kan benar-benar nggak nyambung. Astaga. Mahfud menyebut ini artinya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Jadi sementara untuk mengatasi inflasi yang paling gampang adalah mengatur kebijakan-kebijakan. Diatur saja datanya, kecenderungannya begini, kebijaksanaannya harus begini. Ini yang kita pahami mengenai inflasi hijau. Artinya dia salah. Tapi tetap aja pakai contoh orang Madura. Oke deh. Nah, kemudian karena kesel gitu ya, nanti saya kasih lihat videonya. Makanya jangan di skip nonton video saya. Gibran kan seperti nyari-nyari apa gitu ya. Dia pakai jaket yang tulisan belakangnya Samsul asam sulfat. Jadi saya merasa mohon maaf Pak Mahfud dan Caimin kemarin tuh dirujak tuh. Sama Gibran pakai blimbing sayurnya dan pakai asam sulfatnya. Nah, jadi di sini di CNBC mengatakan menanggapi Gibran soal greenflation, Mahfud bilang gila ini, ngarang-ngarang. Ih, di mana ngarang-ngarang? Lu aja yang nggak tahu di mana ngarang-ngarangnya, ya. Jadi dikatakan di sini bahwa pertanyaan Gibran mengenai greenflation adalah hal yang ngawur dan mengada-ngada. Nah, lu aja yang mengada-ngada. Orang ada kok yang namanya greenflation. Inflasi yang disebabkan pemanfaatan teknologi hijau. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini apa ya? Pak Mahfud jelas tidak menangkap dan tidak ngertilah mengenai greenflation. Yang mana adalah inflasi yang disebabkan akibat kenaikan ya harga bahan mentah dan energi akibat dari transisi menggunakan teknologi hijau tadi. Tadi udah kasih saya contoh lah penggunaan solar panel dan harga mobil listrik yang naik karena memanfaatkan teknologi hijau. Iya dong. Oke. Kemudian Pak Mahfud bilang, saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga. Gila ini katanya ya, ngarang-ngarang nggak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Ada greenflation bagaimana? Aduh, panjang deh. Malas saya baca nih satu persatu nih ya. Kemudian Gibran bilang,
untuk mengatasi inflasi hijau, ya, sebuah proses yang tadi saya katakan, kemudian itu bagaimana mengatasinya, itu saja maksudnya. Oke deh. Nah, kemudian CNN mengulas nih, ya, cepat ini, apa itu greenflation yang ditanyakan Gibran ke Mahfud. Yang Mahfud bilang mengada-ngada. Ntar kita lihat juga komentar Hasto, ini teka-teki silang. Pret lah, teka-teki silang dari mana? Nah, kita lihat nih ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Gibran kan bertanya mengenai bagaimana cara mengatasi greenflation, inflasi hijau itu. Ya dong. Misalnya orang sekarang pakai mobil listrik kan jadi mahal. Bagaimana? Itu kan jadi inflasi. Orang beli mobil jadi mahal. Nah, ngatasi gimana? Contoh nih, misalnya memberikan insentif kepada masyarakat yang mau beli mobil listrik, PPN-nya dikurangi. Itu contoh menurut saya. Nah, kemudian CNN menjelaskan lumayan detail. Greenflation adalah terdiri dari dua kata, green dan inflation, ya. Jadi kalau dilihat dari kamus Cambridge, ya, singkatnya greenflation itu adalah kenaikan harga akibat peralihan ke ekonomi hijau. Tadi sudah saya kasih contoh, ya. Nah, jadi inilah yang terjadi, yaitu kenaikan harga, ya, seiring dengan transisi ke ramah lingkungan, ya. Udah simpel seperti itu. Nah, di sini kita lihat di liputan 6, ya, bilang penonton debat Cawapres respon keras pertanyaan greenflation Gibran kepada Mahfud MD. Ya, tentu saja kalau pendukung 03 reaksinya keras. Apa itu greenflation, itu mengada-ngada. Lah, lu yang nggak ngerti, ya kan? Jadi ini dia lontaran greenflation itu memancing reaksi penonton. Ya, wajar lah, ya. Nah, kemudian ada cuitan ini dari Nela Tobing, ya. Di sini disebut rame-rame karena buzzer Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bilang bahwa Gibran nggak punya etika. Di mana nggak punya etika? Yang soal itu ya, nyari-nyari jawaban. Di mana nggak punya etika? Namanya debat. Kalau debat gimana ya? Lah, lu waktu itu ngeroyok Pak Prabowo pakai etika nggak? Yang soal memberi nilai kinerja Menteri Pertahanan. Oh, orang lagi bahas soal pertahanan, nilai kinerja. Dari mana? Kita kan mau mencalonkan jadi presiden. Masa menilai ini? Kan lucu. Bagaimana kalau ditanya, bagaimana kinerja Anies Baswedan yang gagal merealisasikan DP 0%, yang gagal mengatasi banjir dengan sumur resapan? Kan nggak lucu ya? Nah, oke lah, lanjut nih, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Nela Tobing, baik, karena saya kuliah ekonomi, saya kritik Pak Muhammad Mahfud MD dalam green inflasi atau yang kita kenal dengan inflasi hijau. Inflasi hijau menurut Michael Hutter, Direktur Institut Ekonomi Jerman di Cologne, Jerman lah ya, dan Profesor Bert Lurup adalah krisis kenaikan harga yang berbahan dasar fosil, ya. Nah, berhubungan dengan program G7 mengurangi fosil sebagai bahan bakar, sekarang banyak temuan di mana banyak sumber daya energi lain yang bisa dijadikan bahan bakar, seperti contohnya rumput laut. Jadi, Mas Gibran nggak salah, cuman Profesor Mahfud saja yang nggak paham. Nah, sayang, buzzer Anda lebih tolol katanya, ya. Nggak sampah ributnya, nggak ketolongan katanya, ya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Gibran. Nah, ada temuan sumber energi lain, ya, selain misalnya nikel yang mahal, itu rumput laut yang bisa dipakai untuk mengurangi kemahalan harganya. Dan ada perusahaan mobil yang saya nggak usah sebut lah ya, menggunakan sodium misalnya untuk membuat baterai ketimbang menggunakan nikel. Itu solusi greenflation. Masa jawab gitu mau jadi wapres nggak ngerti, bilang mengada-ngada. Ini kan lucu ya. Itu benar-benar lucu banget lah kemarin menurut saya. Pak Chandra itu selalu bela-belain. Bukan, memang kenyataannya nggak ngerti. Nah, lanjut deh nih ya. Kemudian Mahfud MD panas, ya, karena diledek Gibran gitu ya. Dia bilang nggak ada gunanya itu menjawab. Ya bukan nggak ada gunanya, nggak bisa jawab. Kalau lu bisa jawab, lu hajar tuh Gibran.
Oh, cara mengatasi greenflation seperti tadi ya, gunakan rumput laut, gunakan sodium yang bisa kita ambil dari laut, itu lebih murah. Itu kan mengurangi greenflation. Gimana jawabnya bilang nggak ada gunanya? Astaga. Aduh, lucu banget deh. Ya. Kemudian Kompas juga mengangkat ini, tak layak jawab Gibran. Bukan nggak layak, nggak bisa gitu. Mahfud bilang itu cuman gimmick. Gimmick bagaimana? Itu pertanyaan untuk lingkungan hidup. Kan kemarin diskusinya salah satunya mengenai lingkungan hidup. Bagaimana cuman gimmick? Astaga gitu ya, capek deh. Kemudian Najwa Shihab membuat konten, dia ngakak gitu ya, menirukan gaya Sun Gokongnya Gibran ya. Ya tanda kutip kalau kubu 03 bilang seperti nggak punya etika mempermainkan Mahfud MD. Capek deh. Nah, Hasto nggak mau kalah. Dia bilang apa? PDIP bilang Mahfud enggan jawab pertanyaan Gibran karena ini bukan teka-teki silang. Dari mana toh ini teka-teki silang? Ini jelas pertanyaan greenflation. Lu juga nggak ngerti lu. Jadi sekjen juga percuma juga ya. Iyalah, aduh, masa dibilang teka-teki silang ya? Seperti TTS ya. Ini debat katanya, bukan kuis teka-teki silang. Dari mana kuis? Oke, lanjut nih. Nah, kemudian di debat itu Pak Mahfud juga salah data ya. Kalau kita lihat di sini, Pak Mahfud bilang bahwa subsidi pupuk naik setiap tahunnya. Dia bilang di sini, petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk semakin besar. Kok subsidinya setiap tahun naik? Pasti ada yang salah katanya. Ini kan nyerang pemerintah, padahal dia sendiri ada di pemerintahan. Nah, faktanya anggaran subsidi pupuk dalam 5 tahun terakhir selalu turun. Anda lihat datanya. Tahun 2019 34,3 miliar, sekarang di 2023 tahun lalu tinggal 25,2 miliar. Dari mana bilang selalu naik? Nah, di sini aja seorang profesor menggunakan data yang salah. Oke? Nah, kemudian kita beralih nih ke gorengan atau rujakan Gibran kepada Caimin. Nah, yang menarik saya, di situ dia nanyakan LFP ya. Tapi Imin bingung. Maka Gibran nyenggol, bilang apa? Sering digaungkan terutama oleh Thomas Lembong. Tapi kok nggak paham wapresnya? Thomas Lembong kalau di luar negeri itu ngomong soal LFP, jelek-jelekin soal hilirisasi, soal nikelnya Indonesia. Tapi wapresnya nggak ngerti yang di ngomongin sama jubirnya ini, Tom Lembong gitu. Nah, di sini Gibran nelanjangin Tom Lembong. Dia bilang, Tom Lembong sebut Tesla nggak pakai nikel. Gibran bilang ini kebohongan publik. Tesla pakai nikel. Jadi, ketika Gibran mempertanyakan LFP yang singkatan dari lithium ferrofosfat, ya, dia senggol juga ini Tom Lembong. Karena Imin nggak ngerti lithium ferrofosfat, ya, yang sering digaung-gaungkan oleh jubirnya sendiri, Thomas Lembong. Ya. Nah, di sini makanya Metro TV bilang disentil oleh L-sulfat. Ya, sulfat ya, si Samsul, si Gibran kan sering diledekin asam sulfat. Makanya dia pakai tuh jaket yang seperti Naruto, belakangnya saya lihat tulisannya Samsul. Nah, dia menamakan dirinya asam sulfat. Rasain lu, dirujak lu pakai asam sulfat. L-selepet tuh Caimin suka selepet-selepet gitu ya. Bikin 40 kota, kita selepet jadi setara Jakarta. Itu L-selepet. Dia ini nggak bisa jawab, malah ngomong nyindirnya nggak nyambung. Yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Astaga. Ini loh kualitasnya seorang cawapres ya. Aduh, bener-bener lucu, entertaining. Nah, kita lihat nih ya, gaya Gibran yang ketika bikin Mahfud dan Caimin jengkel. Yuk kita lihat ini satu video. Ini lucu nih videonya. Yuk kita lihat nih. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Nah, katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan.
Enggak, tunggu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, green aturan. fashion ini adalah lucu ya, lucu banget ya. Ada lagi nih satu video nih, kita lihat lagi dah nih. Ini video ini juga nggak kalah lucunya ya. Ini khusus dengan Caimin. ini agak aneh ya. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Nah ini jelas ya, Caimin bener-bener dirujak gitu sama Gibran. Pakai belimbing sayurnya dan pakai asam sulfatnya, pedas ini. Artinya Tom Lembong ngoceh LFP tapi cawapresnya nggak ngerti LFP itu apa. Oke, oleh karena itu kita lihat di sini ya. Nah di sini ya ada ya puling-pulingan lah ya. Gibran Rakabuming unggul di debat semalam ya. Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD loser lah kalau saya bilang. Yang paling jelek di sini malah Pak Mahfud MD. Imin dikasih nilai lumayan. Oke, kan namanya polling kan ya, tergantung audiensnya siapa. Kemudian Najwa maksud saya ya Nana lah ya, Najwa Shihab juga bikin polling di channelnya di Narasi. Nah, pemenangnya ya Gibran ya. Muhaimin di sini dikasih nilai lebih banyak, lebih tinggi dari Mahfud MD yang nggak tahu mengenai greenflation. Ya wajar lah. Nah kemudian apa sih yang kita bisa simpulkan di balik ini semua? Nah ini menurut Pak Dhanil ya, Dhanil ini adalah salah satu juru bicara dari TKN Prabowo Gibran. Sebenarnya masalah ini semua karena di mana Mas Gibran tuh sering dihina, dibilang belimbing sayur, dibilang Samsul, malah sekarang istilah Samsul dipakai, ditaruh lagi di jaketnya ya. Dihina oleh capres lain karena mereka patah hati. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Kita lihat di atas tuh potongan-potongan berita. Anies Baswedan telepon Gibran ajak ketemu di Jakarta. Kemudian Anies temui Gibran di Solo. Nasdem silaturahmi mana tahu cocok. Artinya dia mengharapkan dong, ya kan? Sekarang ngomong Mahkamah Konstitusi itu Caimin. Padahal sebelumnya melirik Gibran. Artinya ketika melirik Gibran mengharapkan Mahkamah Konstitusi mengabulkan dong gugatannya. Begitu juga dengan Hasto yang sebelumnya sudah mengakui melirik Gibran juga, ya kan? Nah, di sini dari kubu 01 juga wacanakan Gibran jadi cawapres Anies, ya. Nah, dibilang apa lagi? Anies Baswedan temui Gibran puji perkembangan Solo. Nah, sekarang jelek-jelekin, ya kan? Rasain loh. Nah, di sini ada satu video, cuman saya silent ya suaranya karena ada musik. Musiknya lucu, cuman takutnya ini ada copyright, takutnya ini di-ban sama YouTube. Nah, di sini singkatnya, pakar politik Australia bilang nilai Pilpres 2024 sudah selesai. Prabowo presiden dengan skenario apapun. Jadi, satu putaran di depan mata. Demikian dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.